Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD ya, yang dimana kalau kita perhatikan GBP USD hari ini mengalami penurunan ya, rejection pada area 1.37470-an. Ya karena kan kalau kita perhatikan juga di sini ada area support dan juga resist yang dimana kalau kita perhatikan di sini di candle 1 jam yang di sini nih ya, sebentar kita ubah dulu ke daily candle ya, kita ubah dulu ke daily candlenya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk lebih detail ya, di sini nih, nah di 1.37640 ini atau di harga 40-an ini ya, di 376.600-an ini, ketika candle atau ketika harga berada di atas ya, ketika harga berada di atas garis horizontal ini, harga itu cenderung naik. Oke, cenderung naik. Tapi ketika harga berada di bawah ya, harga berada di bawah sini, harga itu cenderung turun. Jadi bisa kita pastikan hari ini dia terjadi rejection itu karena dia belum bisa menembus si 376.400-an ini, 42 ini. Ya, kalau kita perhatikan secara garis besarnya. Tapi kalau misalkan kita analisa lebih dalam lagi, ya nanti akan kita coba analisa lebih dalam lagi di sini. Dia hari ini dia sedang terjadi rejection atau koreksi secara teknikal. Ya walaupun kalau kita perhatikan di sini si GBP USD ini memang sedang dalam masa downtrend ya. Ya kalau kita perhatikan di sini dia masih dalam masa downtrend ya. Tuh. Jadi sebenarnya garis putih horizontal putih ini dengan garis downtrendnya ini itu bertepatan. Ya, jadi kita bisa menganalisa dengan garis horizontal atau kita bisa menganalisanya dengan menggunakan garis trendline seperti ini. Ya, jadi emang tergantung dari si tradernya itu lebih nyaman menggunakan trendline ataupun menggunakan garis horizontal. Karena kan setiap dari trader mempunyai ciri khas analisa yang berbeda. Kalau saya kan lebih cenderung ke base trading. Ya, jadi saya biasanya cenderung menggunakan garis horizontal ya. Walaupun terkadang saya mengkombinasikan dengan menggunakan si trendline ini, tapi saya lebih cenderung menggunakan garis horizontal sebagai patokan trading saya. Kalau untuk garis trendline ini biasanya digunakan untuk yang melihat mega trendnya saja atau tren besarnya itu sedang kemana. Oke, kita kembali lagi ke candle yang ini ya. Lalu kita pergi ke 4 jam. Yang di 4 jam ini kita cenderung melihat penurunan si GBP USD ini yang setelah dia terjadi rejection tetapi tertahan di area sini nih di 37.200-an ya, 37.200-an. Jadi dikatakan turun sebenarnya nggak turun juga ya, karena ini kan hanya koreksi secara teknikal nih, karena nggak mungkin dong harga itu naik secara terus menerus, pasti itu harga pasti akan ada koreksinya, baik itu sedang uptrend atau downtrend pasti akan terjadi koreksi dulu. Nggak mungkin harga itu bergerak satu arah terus menerus. Jadi intinya harga ini cenderung koreksi, hanya saja untuk saat ini pergerakannya itu sudah tertahan di area 37.200-an. Lalu kita perhatikan kembali di candle 1 jam. Ya, jadi di candle 4 jam ini ya, dan juga candle daily itu biasanya kita untuk melihat pergerakan tren itu lebih cenderung kemana. Sedangkan untuk analisanya itu ada pada candle 1 jam dan juga 30 menit. Oke, di sini kita coba buka analisanya. Jadi untuk area 37.167 sama dengan 37.220 ini emang sudah saya tandakan dari kemarin ya, pada video sebelumnya juga sudah saya tandakan. Dan saat ini saya menggunakan atau menambahkan satu garis baru di sini. Ya, di sini garis baru ya. Yang dimana
37 334 ini ya, seperti patokan kita. Jadi ketika harga berada di bawah garis putih ini atau garis horizontal putih ini ya, atau kita ganti aja warnanya jadi warna kuning ya, jadi ketika harga berada di bawah garis kuning ini, harga itu akan cenderung ke bawah untuk melakukan uji kembali di area demand-nya. Jadi ini adalah demand areanya si GBP USD saat ini, dimana kita perhatikan sudah dari tanggal ini, dari tanggal 15 Oktober ketika dia ingin melakukan kenaikan ya, dan juga ketika dia nggak berhasil menembus si area demand ini pada tanggal 14 Oktober, itu dia langsung turun kembali. Lalu dia mencari tenaga dulu di area demand yang bawahnya ini nih. Di sini ada demand area lagi di harga 36.612 sampai 36.725. Baru dia langsung ngegas naik dan tertahan kembali ya, kenaikannya itu pada demand area supply area di area 37680 sampai 37755. Dan setelah itu dia langsung bergerak turun kembali membentuk channel downtrend ya. Kalau kita perhatikan ini ada downtrend ya, jadi kita analisa trennya dulu, dia sedang downtrend. Oke, di sini adalah trennya bahwa si GBP USD sedang downtrend. Lalu kalau kita perhatikan lebih detail lagi di candle 30 menit ya, ini kan kita di candle 1 jam. Nah, harga itu sebenarnya masih bertahan di area 37167 sampai 37220. Nah, jadi ini area tuh masih dipakai banget sama dia. Kita lihat di sini ketika harga rejection di downtrendnya atau di support channelnya, ini kan ada downtrend channel ya. Ini namanya downtrend channel. Jadi harga itu bergerak di dalam satu channel ya, channeling ini namanya. Nanti akan saya coba buatkan video tentang channeling. Jadi sebenarnya channeling ini sangat berguna ya, dan rata-rata harga yang bergerak uptrend ataupun downtrend dan sideways itu memiliki channelnya masing-masing. Jadi kalau ini namanya channel downtrendnya dia yang sedang terbentuk. Jadi si pergerakan harga ini. Dan kalau kita perhatikan, harga sedang mencoba untuk menguji kembali di area 37167 sampai 37220 ya. Ketika harga sudah berhasil menembus ini lagi, maka ada kemungkinan besar untuk naik kembali ke sini ya, ke resist trend lainnya nih. Ini kan ada resistnya atau resistennya di channel trend line downtrendnya ini. Dan jika dia menembus ini, maka dia ada potensi untuk menguji kembali di area 37334 ya, sebelum dia melakukan kenaikan. Karena kalau memang dia ingin melakukan kenaikan, dia harus bisa reversal di sini. Dan ketika dia reversal di bawah lagi, itu untuk dia naik itu akan sangat susah. Jadi minimal dia membentuk kepala cangkul di sini, baru nanti dia akan melakukan kenaikan kembali ke atas dengan target tertinggi itu di sini 37680 sampai 37755. Karena kan ini ada pada video sebelumnya mingguan, sini saya juga jelaskan bahwa sini ada supply area yang cukup kuat, yang dimana selalu diuji sama dia di daerah sini. Dan ini merupakan area yang cukup penting juga untuk si GBP USD. Ketika dia berhasil breakout dari daerah sini ya, dari 37470, dia itu cenderung ke atas ini 37680 sampai 37755. Jadi selama dia masih berada di bawah garis putih ini, itu otomatis harga itu masih akan terus melompat di daerah demand dan supply areas di sini. Tapi ketika harga sudah breakout dari si garis 37470 ini, baru harga akan mulai mencoba area baru yang di atasnya itu di harga 37680 sampai 37755. Jadi pergerakan si GBP USD ini masih dalam range analisa kita yang pada video sebelumnya. Masih belum ada banyak perubahan juga karena pergerakannya juga masih sesuai dengan analisanya. Sehingga ketika memang dia ingin turun kembali, maka kita sudah bisa melihat bahwa di sini tuh ada trennya dia, ya, ada channel downtrendnya dia. Maka ada kemungkinan besar dia untuk mengikuti penurunannya sih di downtrend channel ini. Dan mungkin aja dia akan menguji kembali di area sini nih.
36.612 sampai 36.725. Jadi kan kalau market udah buka seperti ini, kita lebih jelas ya untuk melihat pergerakan harganya. Kalau yang minggu kemarin kan market masih belum buka, dan itu masih di daerah sini untuk harganya. Masih di atas-atas ini ya. Oke. Jadi intinya mungkin GBP USD ini memang sedang ingin terjadi koreksi ke bawah secara teknikal, dan ini sangat wajar terjadi ya, karena harga nggak mungkin naik terus-terusan, dan masih ada potensi untuk naik kembali selama dia bisa bertahan di area sini nih, di area 37167 sampai 37220. Oke, mungkin segitu dulu untuk analisa dari GBP USD. Dan jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang ingin ditambahkan, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Atau jika memang ada yang ingin didiskusikan ya di kolom komentar, kan kadang saya lama untuk responnya, karena di YouTube sendiri tidak ada notifikasinya. Dan mungkin kalian bisa add aja untuk channel Telegram Jurnal Trading ID. Di situ kita bisa untuk berdiskusi bersama dan saling tanya. Dan juga ada kadang teman-teman Jurnal Trading ID juga yang membantu untuk menjawabnya. Dan jika kalian rasa video ini berguna untuk teman atau keluarga kalian sedang melakukan aktivitas trading, silakan kalian share video ini kepada mereka, dan jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Jurnal Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dan membuat video seperti ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.